Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan Aminullah, NIM 234101115, kelas A5 PAI. Jadi di sini saya akan mempresentasikan model pembelajaran ADI. Apa sih model pembelajaran ADI itu? Yaitu sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam mendesain atau mengembangkan materi pembelajaran yang efektif. Kata ADI sendiri itu merupakan singkatan dari 5 tahapan utama dalam proses pengembangan tersebut. Yang pertama, A. Analisis. Itu tahap ini melibatkan identifikasi masalah pembelajaran, penetapan tujuan pembelajaran yang jelas, atau analisis karakteristik peserta didik. Misalnya nih, pengetahuan awal, atau gaya belajar peserta didik, atau motivasi apa sih untuk peserta didik itu mau belajar, seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu desain. Desainnya. Kedua itu pada tahap ini yaitu merancang pembelajaran, dari menyusun strategi pembelajaran, memilih metode dan media yang sesuai, atau merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur dan tercapai sehingga pembelajaran tersebut bisa relevan. Nah, yang tahap ketiga yaitu development, pengembangan. Nah, tahap ini merupakan implementasi dari desain yang telah dibuat, seperti materi pembelajaran yang telah dirancang dalam bentuk yang nyata, contoh modul cetak, video pembelajaran, atau aplikasi interaktif. Nah, yang keempat yaitu implementation, penerapannya. Tahap ini adalah tahap pelaksanaan pembelajaran di kelas atau di lingkungan belajar yang sungguhnya. Nah, bahan ajar yang telah dikembangkan atau telah dibuat oleh guru itu untuk pada tahap ini untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Itu. Yang kelima yaitu tahap evaluasi. Nah, tahap ini yaitu bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari proses pembelajaran dan bahan ajar yang telah dikembangkan. Nah, dari evaluasi ini dapat dilakukan secara formatif ataupun secara sumatif. Nah, penerapan model pembelajaran EDI dalam pengembangan bahan ajar Al-Quran dan hadis, contoh pada bab sedekah dan infak. Nih, pertama nih. Jadi model pembelajaran ADI ini dapat diterapkan secara sistematis dalam pengembangan bahan ajar Al-Quran dan hadis yang menarik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang pertama, analisis. Ya, misalnya nih, kita tuh harus menganalisis peserta didik kurang termotivasi dalam pembelajaran bab sedekah dan infak, atau kesulitan dalam memahami makna ayat Al-Quran dan hadis. Itu kita harus mengetahui terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengetahui tingkat pemahaman peserta didik yang mempunyai pemahaman tentang sedekah infak atau mempunyai latar belakang pengetahuan agama yang beragam. Kita harus tahu, atau kita juga harus mengetahui peserta didik itu gaya belajarnya, ada yang visual, auditory, dan kinestetik, ataupun bakat dan minatnya mereka itu kita harus mengetahui. Nah, setelah kita itu, jadi kita harus apa yang selanjutnya itu penerapan tujuan pembelajaran. Jadi contohnya nih, peserta didik dapat menumbuhkan sikap peduli kepada sesama melalui infak dan sedekah. Ya, baru sekarang tahap selanjutnya itu mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, misalnya nih buku atau media atau visual atau akses internet atau fasilitas yang ada di sekolah atau fasilitas yang ada di lembaga tersebut. Itu. Yang kedua yaitu desain. Nah, pada desain ini, jadi guru harus mendesain strategi. Pertama tuh dari strategi pembelajaran. Jadi guru tuh harus memilih metode pembelajaran yang interaktif dan menarik, seperti diskusi kelompok, studi kasus, presentasi, penggunaan media visual dan audio, atau permainan edukatif yang berkaitan dengan infak dan sedekah. Yang kedua yaitu pemilihan media. Jadi guru itu harus menentukan jenis media yang akan digunakan. Misalnya nih buku teks, atau buku teks yang dilengkapi ilustrasi, atau yang dilengkapi gambar, atau video animasi tentang orang sedekah dan berinfak, atau aplikasi interaktif yang membuat siswa itu lebih tertarik untuk mengikuti zamannya sekarang, seperti itu. Atau di tahap ini juga guru menyusun struktur materi pembelajaran secara sistematis, mulai dari konsep dasar hingga aplikasi interaktifnya. Misalnya nih untuk materi infak dan sedekah, jadi dimulai dari pengertian apa itu sedekah, pengertian apa itu infak itu apa, seperti sampai pada hikmahnya dan manfaatnya, serta penerapannya kepada masyarakat infak dan sedekah itu. Nah, pada desain ini kita harus tujuan
guru harus mempunyai tujuan pembelajaran yang spesifik. Contohnya nih, guru harus merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih rinci dan terukur untuk setiap sesi atau setiap pertemuan pembelajaran. Contohnya nih, tujuan pembelajaran peserta didik itu dapat menjelaskan perbedaan antara infak dan sedekah dengan bahasa sendiri, atau tujuan pembelajaran itu peserta didik dapat mengidentifikasi atau mengetahui manfaat sedekah dan infak bagi individu dan masyarakat. Nah, pada desain ini juga jangan lupa kita harus mendesain, merancang juga instrumen penilaiannya, evaluasinya dengan tujuan apa? Pembelajaran seperti penilaian pengetahuan melalui tes tulis atau penilaian keterampilan dari siswa presentasi, atau penilaian sikap dari observasi atau keaktifan dalam berdiskusi di dalam kelas berkelompok. Nah, pada tahap ketiga itu pengembangan. Jadi guru harus mengembangkan modul ajar yang lebih detail dengan penambahan contoh-contoh kontekstual seperti itu. Dan guru juga membuat media visual yang menarik atau audio visual yang menarik, misalnya ini video pendek ataupun yang lainnya seperti itu. Dan pada tahap pengembangan ini guru menyusun lembar kerja dengan berbagai jenis tugas atau seperti diskusi, analisis ayat atau studi kasus seperti itu. Pada tahap keempat yaitu tahap implementasi. Jadi tahap ini guru memfasilitasi proses pembelajaran dengan menggunakan modul dan media yang telah dikembangkan. Nah, pada tahap ini juga guru mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Nah, guru juga memberikan bimbingan dan umpan balik kepada peserta didik. Seperti itu. Dan guru juga memberikan dukungan jika menggunakan media digital untuk memudahkan peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menggunakan media digital tersebut. Nah, yang kelima yaitu evaluasi. Nah, jadi di evaluasi ini saya menyontohkan dua, evaluasi formatif dan sumatif. Contohnya evaluasi formatif ini yaitu guru melakukan penilaian selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan peserta didik dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam menyampaikan materi atau desain pembelajaran. Contohnya nih, memberikan kuis singkat di akhir sesi atau mengamati keaktifan peserta didik dalam diskusi. Nah, jadi guru harus memberikan umpan balik dari peserta didik mengenai efektivitas pembelajaran. Yang kedua, evaluasi sumatif. Nah, guru itu melakukan penilaian di akhir pembelajaran. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, hasil ini digunakan untuk menilai efektivitas bahan ajar dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di pertemuan yang akan datang. Kan pastinya nanti kita harus menganalisis hasil evaluasi untuk mengetahui kekuatan atau kelebihan atau kelemahan dalam pembelajaran. Jadi kita harus mengevaluasi di sini. Nah, dengan menerapkan model pembelajaran ADI secara sistematis di dalam pengembangan bahan ajar Al-Quran dan Hadis, yaitu dapat pembelajaran itu dapat lebih terarah, efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran dan pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Jadi sekian dari saya, presentasi telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.